Ya pertama kan kita kira kan itu bintitan ya, bintitan Iya. biasa, yang mungkin lama-lama ya bisa hilang dengan mungkin kurang bersih kah atau apakah, dengan obat-obat ringan yang kita kan biasanya sih, karena kita kan di Atambua nih, jadi dokter spesialis kan kurang. Jadi Iya. hal pertama yang kita lakukan tuh kalau kita lagi ada sakit yang benar-benar harus ke dokter spesialis ya, hal pertama tuh pasti halodoc dulu. Kan halodoc kita udah berapa kali itu nggak selesai, sampai ke dokter mata yang ada di, kita kan paling dekat yang sini yang paling besar kan Kupang. Udah pernah ke Kupang, terus bulan Agustus September itu ke Surabaya, eh, nggak ada hasilnya. Jadi cuma dokter tuh bilang nggak apa-apa ini, udah tungguin aja nanti nanti akan sendirinya bisa hilang gitu loh. Tapi memang butuh waktu yang lama banget gitu loh. Jadi Oke. sampai dokter tuh bilang, jadi dokter di Atambua sama di Kupang sama di Surabaya itu jawabannya sama, suruh nungguin nanti ketika anaknya sudah remaja itu baru boleh di operasi kasarnya. Dibilang boleh akan lama kan, tapi waktu itu belum terlalu parah sih. Nah, akhirnya kita putuskan pulang sampai habis itu kira-kira bulan Oktober akhir itu, nah itu parah-parahnya, bengkak sampai biru, Iya. kita bawa ke Jakarta sambil nunggu hasil pesanan dokter, bookingan dokter nanti di Malaysia kan, cuman kan masih nunggu itu. Iya. Nah terus habis itu akhirnya saya putuskan untuk dioperasi di Jakarta dikarenakan anaknya harus sehat. Oh ya. Kalau melakukan operasi itu harus sehat. Jadi dokter di Jakarta tuh bilang ini sudah terlambat sekali gitu loh, karena itu sudah sampai hitam bengkak. Oh. Udah dioperasi lah di Jakarta. Kita tunda dulu ke Malaysianya. Iya. Kita pergi ke Jakarta, udah ditindak November awal kita tindakan sampai akhirnya Desember itu plus, pokoknya pas 1 bulan keluar lagi di tempat yang baru. Jadi yang kiri ini yang parah udah keluar baru di sini, tapi yang kiri juga ada sedikit mungkin waktu itu saya ingat. Nah, saya foto lagi, saya kirimkan ke dokter, kan dokter yang di Jakarta bilang mau minta foto aja katanya. Ya udah foto lagi. Terus kebetulan dokter yang di Jakarta itu juga ada perwakilan di Surabaya. Dicek, dokternya bilang gampang aja. Oh Pak, ini harus dioperasi lagi, dia bilang gitu. Tinggal bapak mau apa? Mau operasi di Surabaya apa di Jakarta, nanti saya buatin surat kalau mau di Surabaya. Waduh, ya kita kaget dong. Nah dari situ barulah itu saya mendadak hubungi friend-nya itu untuk minta tolong ke Malaysia. Dapatlah ketemu sama dokter Azura itu. Iya. Gitu. Oke. Setelah dapat dokter Azura itu banyak berbeda sih apa jawaban yang kita dapat waktu di Jakarta sama di Indonesia ya kasarannya, karena di Indonesia saya anggap mau Jakarta, Surabaya, di sini jawabannya tuh sama, hampir sama semua. Cuman bedanya di Jakarta nyuruh operasi, udah gitu aja. Dari hasil konsultasi dengan Dr. Azura di Prince Court Medical Center, itu apa saran dari Dr. Azura dan apa diagnosa yang dari Dr. Azura berikan? Iya, kalau di dokter Azura itu kan kita kan waktu itu tanggal belasan Desember ya ke sana. Dia bilang lihat pertama itu kan memang kan kondisi juga udah bengkak ya di sebelah kanan atas. Dia bilang ya ini ada kotoran yang nggak bisa keluar gitu loh. Jadi kayak dia bilang ada satu kelenjar yang memang tersumbat gitu loh. Ada tersumbat sehingga kotoran mata itu seperti belek lah kasarannya, itu apa itu mereka nggak bisa keluar, jadi menggumpal di situ. Dan dia nggak menyarankan, kan kita cerita ya ini baru habis operasi dok, saya bilang begitu, ini baru habis operasi awal November. Dia kaget kok sudah keluar lagi, dia bilang gitu. Terus dokternya yang lalu bilang operasi ini mau bongkar lagi karena harus menurut mereka. Makanya saya agak, kan ini mata ya dok, satu mata, kedua anak kecil ya kan. Jadi kayaknya kan nggak segampang itu untuk saya memutuskan mau operasi gitu loh. Mungkin kalau di anggota badan tubuh yang lain mungkin saya lebih gampang lah untuk memutuskan, ya sudah kalau memang diharuskan. Tapi ini kan masalahnya di mata. Jadi dokter Azura bilang ya ini karena itu. Nah ini salah satu juga ya kalau di Azura itu, selama saya keliling dokter-dokter ini sampai akhirnya di Azura ini nggak ada yang bisa menjelaskan bahwa itu kelenjar. Jadi selama ini tuh nggak ada alasannya. Cuma bilang ini kotoran, nggak bisa keluar gitu loh. Antara disuruh operasi atau tungguin nanti tunggu dia remaja, tunggu dia agak dewasa sedikit baru kita bongkar tuh lebih gampang gitu loh. Ya itulah makanya saya nggak selama ke dokter ini dari bulan Juli sampai Desember kemarin ke Azura itu nggak dapat jawaban yang secara medisnya tuh nggak dapat gitu loh. Terus Azura tidak menyarankan sama sekali untuk operasi lagi. Dia hanya bilang waktu itu seminggu lagi datang lagi ya Pak, dia bilang gitu. Oke, makanya saya tunggu di Malaysia selama 1 minggu kan. Jadi dia mau lihat, dia mau tes dulu obatnya dia. Dia bilang jadi selama seminggu itu bukan berarti obatnya dia bisa menyembuhkan langsung total ya. Enggak, tapi dia mau lihat obat saya ini bekerja nggak gitu loh. Obat saya ini bekerja betul nggak selama seminggu ini, ada pengurangan atau enggak. Nah dia mau lihat gitu. Dan akhirnya setelah 1 minggu itu kita balik, dia bilang oh ini bisa bekerja. Nah makanya dan waktu itu kan kalau di Indonesia itu kan yang dikasih obat yang keras steroid, yang ada kandungan steroid. Memang di kasus-kasus tertentu dokter bilang ya harus pakai itu ya kan. Cuman kalau ya kita amannya googling aja lah. Googling itu ini efek sampingnya dari semua obat mata dia paling ngawur, paling keras lah. Jadi kalau berlebihan amit-amit bisa kebutaan memang. Nah dokter Azura itu bilang memang ini perlu dikasih, tapi jadi kan ada satu tes yang di Indonesia tuh kayaknya nggak dites ya, kayak ada semacam alat tembak gitu di mata, ditembakin di matanya Genevieve ini 2, nggak sakit, cuma ditembak untuk mengukur tekanan matanya.
ya kan? Oh. Nah, dokter bilang yang sebelah kanan pas kiri pokoknya salah satu itu sudah parah akibat obat steroid ini. Oh. Jadi Otomatis. dokter Azura bilang, Pak, saat ini juga harus dihentikan. Dia bilang, Ya. karena ini untuk anak kecil ini sudah tinggi sekali. Harusnya tuh kalau nggak salah skalanya tuh harusnya di angka 10. Karen ini di 10 ya tuh ya. 10-15 loh. Nah 10-15. Oh batas atasnya tuh 20. Karen itu sudah 25 kan. Oh, tinggi Nah sekali. itu sudah tinggi. Nah anaknya nggak rasa apa-apa. Memang kita nggak ngerti. Ya itu yang bisa tes itu alat tembak itu. Kayak gitu. Nah itu dihentikan, diganti obatnya dokter Azura. Setelah 1 minggu kita balik, dia bilang bekerja. Nah nanti tinggal lihat dikasih obat selama 1 bulan. Ada yang harus diteruskan, ada yang kalau sudah sembuh ya boleh berhenti, ya kan? Kalau yang diteruskan itu seperti kayak obat segerin mata gitu lah, kayak cuci mata gitu. Nah itu sudah itu boleh terus. Nah, makanya kan saya bilang sama Fania kan kalau kita nggak ada perubahan harus balik, kalau nggak ada ya dokter sudah bilang nggak usah, nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Kalau untuk saat ini udah nggak ada seperti bintitan gitu, udah nggak ada ya Pak? Sudah nggak ada sih, ada kayak cuma bekas kulitnya aja. Oh, oke. Jadi sudah nggak mendol. Mendolnya tuh udah nggak ada. Jadi kita cuma disuruh rajin-rajin kompres. Dari kompres air hangat itu kalau bisa nggak boleh berhenti. Memang karena untuk memperlancar si kelenjarnya ini yang gampang tertutup itu, gitu. Jadi ini untuk pemeriksaan dengan dokter Azuranya ini sudah yang sesuai diharapkan oleh Bapak gitu ya Pak? Hasilnya? Iya. Ya. Syukurlah, saya turut senang Pak kalau kayak gitu. Iya. Bisa bantu pasien. Iya, terima kasih. Sama-sama Pak. Sebenarnya saya memutuskan di e-medical ini kan, saya chat nggak cuma e-medical aja ya. Di sosial media seperti yang kita tahu kan udah banyak banget kan. Apa kayak kasarannya agent-agent yang untuk ke rumah sakit. Nah, 2-3 lah kasaran. Salah satunya medical, yang 2 ini yang lain. Dari yang 3 ini yang saya chat, ya kan, yang 3 ini saya chat ini, semua jawabannya sama, ngasih dokter, ngasih rumah sakit. Ya. Cuman ada satu yang membedakan, yaitu kalau Fania atau e-medical ini selalu nanyain dulu sakitnya apa, minta apa, kasarannya berkas-berkasnya lah, histori kan, historinya si pasien ini apa, sehingga terus Fania juga bisa membantu kita untuk konsulin dulu ke dokternya. Jadi dokter kan rumah sakit di Malaysia ini banyak dan bagus semua lah, ya kan. Cuman kan untuk spesialisnya di kasus-kasus tertentu itu kan harusnya kan kita kan maunya kalau udah jauh-jauh dari sini ya maunya yang pasti-pasti gitu. Nah menurut kita bisa ngasih yang pasti kalau menurut saya kalau e-medical. Jadi itu menurut saya lebih membantu. Kalau yang 2 yang lain saya tanya ya udah cuman dikasih oke, sakit apa, sakit ini, mau ke dokter apa, ke dokter mata, ya kan. Oke, kita punya rekanan rumah sakit ini, dokternya ini, ya udah pasien suruh milih sendiri. Yang saya dapetin itu kalau di apa agent yang lain. Nah, kalau di e-medical lebihnya itu tadi. Jadi nggak sembarangan cuma ngasih, ya kan? Tidak membingungkan kita juga sebagai calon pasien karena dikasihnya ya udah menurut Fania kan ini Pak, menurut pengalaman kita, menurut yang sudah ada 2 ini yang terbaik, ya kan? Sesuai kasus. Nah, itu kan selalu kan Fania tekankan sesuai kasusnya. Genevieve, dokternya ini. Nah, itu di tempat lain nggak ada. Itu bagusnya ya. Kalau sarannya sih ya saya cuma di sana aja sih. Kalau pas di sana kita kan anggap aja kita ini pasien kan dari nol ya, nggak tahu, misalnya belum pernah lah ke sana. Ya itu aja lebih fast respon dan membantu aja kalau kita pas di sana, pas mau kan rumah sakit besar ya. Jangan dibayangin kayak rumah sakit di Indonesia memang kan kanan kiri kita mau ngapain aja. Ini bisa beda-beda tower itu lah. Kita kan kadang-kadang harus kemana, harus cepat. Nah itu tambahan bantuan di situ aja lebih cepat. Lainnya sih udah nggak ada, udah oke banget, membantu sekali. Alhamdulillah, syukurlah. Kalau Pak Albert puas dengan layanan dari e-medical.